Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Jadi dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Jadi tujuan saya kali ini membuat video untuk presentasikan proposal saya yang telah buat sebagai pemenuhan nilai tugas akhir semester saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kali ini kita langsung review proposal yang telah saya buat. Oke. Jadi alasan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dalam pembuatan proposal. Dan alhamdulillah proposal saya setelah selesai juga dengan judul Pengaruh Literasi Matematika Siswa Kelas Tinggi dalam Pembelajaran Matematika Realistik pada Masa Pandemi. Oke. Jadi pada proposal kali ini, saya telah membuat 3 bab, telah menyelesaikan hingga 3 bab, yaitu bab pertama dengan pendahuluan, kemudian bab 2 dengan kajian pustaka, dan bab 3 itu ada metodologi penelitian. Oke, untuk pada pendahuluan ini, yang pertama ada latar belakang. Jadi latar belakang yang telah saya buat yaitu masih banyaknya murid dan juga guru yang belum dapat memaksimalkan kegiatan pembelajarannya dalam pembelajaran matematika. Nah, salah satu kegiatan tersebut pembelajaran matematika di sekolah dasar yang tadi telah saya sebutkan. Di mana masa pandemi ini pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka harus digantikan menjadi tatap maya ataupun virtual. Yang mengakibatkan proses pembelajaran itu mulai sedikit terhambat. Nah, di sini budaya literasi matematika pada tingkat dasar mulai menurun karena proses pembelajarannya tidak dapat berjalan secara maksimal. Siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran, begitupun juga guru juga harus dituntut untuk tampil secara kreatif dan juga menyenangkan dalam menjalankan proses pembelajaran yang secara virtual. Selanjutnya pada pendahuluan yang lanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang telah saya buat itu ada 2, yaitu ada rumusan umum dan juga rumusan khusus. Untuk rumusan umum ini secara umum penelitian ini merumuskan bagaimana pada pembelajaran matematika realistik. Salah satu itu di masa pandemi ini dengan objeknya itu adalah kelas tinggi di sekolah dasar. Kemudian rumusan khusus, secara khusus peneliti merumuskan itu mengambil bagaimana pembelajaran matematika dengan metode realistik di kelas tinggi secara langsung, yang telah berlangsung maksud saya. Dan terakhir itu bagaimana juga sikap siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika di masa pandemi ini. Pada bagian ketiga yaitu ada tujuan penelitian, dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk pengaruh literasi matematika dalam pembelajaran matematika realistik di kelas tinggi sekolah dasar. Dan tujuan khususnya itu untuk mendeskripsikan bentuk dari pembelajaran, bentuk pengaruh literasi matematika, dan juga bentuk sikap siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika yang tengah berlangsung di masa pandemi ini. Kemudian terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada tertuju untuk ketiga pihak, yaitu untuk guru, siswa, dan juga teruntuk peneliti sendiri. Teruntuk guru ini penelitian mengkaji dan mendeskripsikan cara kerja guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan metode realistik pada kelas tinggi di masa pandemi, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan literasi matematika siswa. Sedangkan untuk siswa sendiri memberikan manfaat agar siswa mampu memahami pada tiap materi yang diajar dan lebih memahami dalam melaksanakan pembelajaran matematika realistik, dan juga dapat meningkatkan kemampuan literasi dalam matematika di kelas tinggi pada masa pandemi yang tengah berlangsung. Sedangkan untuk peneliti sendiri mendapatkan manfaat ini yaitu peneliti bisa mengklasifikasikan dan juga membedakan mengenai pelaksanaan pembelajaran matematika dengan metode realistik yang dapat mempengaruhi literasi matematika pada kelas tinggi, baik di masa pandemi maupun sebelum pandemi berlangsung. Peneliti lebih banyak lagi mengetahui dan juga menambah wawasan tentang kehidupan seorang guru
ketika dihadapkan dengan paradigma pendidikan yang baru, agar ketika menjadi seorang guru dapat memberikan proses pembelajaran yang maksimal terhadap muridnya nanti. Ya, lanjut kepada bab 2. Bab 2 itu merupakan kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini dibagi menjadi 2 bagian bahasan topik, yaitu ada deskripsi teoretik dan juga hasil penelitian yang relevan. Yang pertama kita bahas untuk deskripsi teoretik. Untuk deskripsi teoretik ini, kita membahaskan deskripsi pengertian dan konsep juga dari literasi matematika dan juga pembelajaran matematika realistik. Oke, untuk literasi matematika sendiri itu mempunyai peranan yang penting pada kehidupan setiap individu ya, karena berkaitan dengan tugas dan pekerjaan kehidupan dalam sehari-hari yang bermanfaat. Nah, di mana literasi matematika sendiri itu tidak hanya sekedar pemahaman aritmatika saja, namun lebih kepada penguasaan pemecahan masalah yang membutuhkan penalaran, serta juga mampu menggunakan logika dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi, untuk literasi matematika itu sebenarnya tidak hanya dalam pembelajaran formal, jadi literasi matematika itu tetap berkembang, bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari, yang telah kita secara tidak langsung kita telah merasakannya gitu, telah melakukannya juga. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi teoretik mengenai pembelajaran matematika realistik. Di sini untuk pembelajaran matematika realistik atau biasa disebut dengan PMR itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan matematika sebagai aktivitas manusia dan juga bersumber dari dunia nyata ataupun dunia yang dekat dengan siswa. Gagasan utama pembelajaran realistik yaitu matematika yang digunakan sebagai aktivitas manusia yang bermula dari situasi realistik. Siswa kemudian mengkonstruksikannya dengan model-model matematika yang telah diterima atau yang sudah diajarkan sebelumnya oleh guru-guru telah mengajarkannya, lalu menggunakan matematika sebagai bentuk penyelesaian masalah kontekstual. Jadi untuk pembelajaran matematika realistik ini sangat berkaitan sekali dengan literasi matematika. Nah, untuk hasil penelitian yang relevan, peneliti sendiri sudah mengambil 2 jurnal, yaitu pertama dari Camilla dengan judul Mengembangkan Literasi Matematika Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Matematika Realistik di Indonesia. Di mana untuk jurnal yang satu ini, yaitu membahas mengenai pentingnya mengembangkan kegiatan literasi matematika pada pendidikan dasar, karena itu dapat menunjang kemampuan matematis siswa pada jenjang berikutnya dan juga dapat menumbuhkan rasa sadar bahwa matematika ada dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kemudian yang kedua itu ada dengan judul pengaruh penggunaan pembelajaran matematika realistik terhadap kemampuan literasi matematis siswa sekolah dasar yang ditulis oleh Rahmiati. Untuk yang jurnal kedua ini yang telah saya analisis, yaitu jurnal ini lebih pada perbandingan pengajaran menggunakan pendekatan realistik dibandingkan dengan penggunaan pendekatan konvensional. Biasa itu dengan metode ekspositori. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu merupakan metodologi penelitian dengan 9 bagian. Itu ya, jadi yang pertama itu ada alur penelitian. Yang pertama itu alur penelitian. Jadi yang dalam penelitian ini peneliti melakukan perizinan untuk melakukan penelitian kepada sekolah yang akan peneliti tuju. Kemudian peneliti melakukan observasi langsung ke sekolah yang dituju, lalu mengamati kondisi siswa dalam proses pembelajaran matematika yang tengah berlangsung. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada pihak guru dan juga beberapa siswa dalam melakukan pembelajaran matematika yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setelah itu, peneliti juga memerhatikan kembali bagaimana kondisi siswa dan juga guru saat pembelajaran berlangsung dengan metode yang akan peneliti uji. Dan terakhir, peneliti melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan juga mengambil kesimpulan terhadap data yang telah peneliti peroleh. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan, penelitian ini akan dilaksanakan
di Sekolah Dasar Negeri Pisangan Baru 11 pagi. Tempatnya di Jalan Pisangan Baru 1, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk waktunya ini, penelitian akan dilakukan kurang lebihnya selama 40 hari, yaitu tanggal 25 Oktober 2021 hingga 2 Desember 2021. Untuk kegiatan di sana nanti minggu pertama, peneliti akan melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah, kemudian disusul dengan memberikan penyuluhan kepada guru kelas untuk membawakan salah satu materi yang akan dibawa sebagai bahan penelitian nanti. Setelahnya, peneliti memberikan masukan untuk membawakan metode pembelajaran memberikan masukan untuk membawakan metode pembelajaran dalam bentuk realistik. Untuk minggu berikutnya, peneliti melangsungkan proses analisis data dan juga melakukan penarikan kesimpulan terhadap bahan yang telah ditelitinya. Oke, untuk bagian ketiga ini ada latar penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengetahui cara mengamati secara mendalam guru untuk meningkatkan literasi matematis siswa melalui pembelajaran matematika dengan menggunakan metode realistik pada masa pandemi di kelas tinggi. Pengambilan data akan diambil melalui wawancara kepada guru dan juga beberapa siswa dari sekolah yang peneliti tuju. Observasi yang akan digunakan juga menggunakan lembar instrumen mengenai pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan realistik di sekolah dan juga di kelas pada saat proses pembelajaran. Oke, selanjutnya untuk metode dan juga prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus sendiri merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan juga mendalam mengenai suatu program, peristiwa, dan juga aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, maupun lembaga dan atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada penelitian ini, studi kasus terhadap literasi matematis dalam pembelajaran matematika menggunakan metode realistik. Studi kasus harus dilakukan secara alamiah, holistik, dan mendalam. Studi kasus retrospektif atau retrospektif case study yang memungkinkan ada tindak lanjut dalam penyembuhan ataupun perbaikan dari suatu kasus. Prosedur yang dilakukan ini pertama kali yaitu mengamati kondisi siswa dalam pembelajaran matematika yang tengah berlangsung sebelumnya. Selanjutnya memberikan wawancara dan bertanya mengenai kepuasan siswa dan juga guru dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, peneliti memberikan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik. Lalu peneliti mewawancara kembali mengenai kepuasan siswa dan juga guru dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik. Untuk bagian kelima yaitu ada peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat, penggali informasi, dan membiarkan semua berjalan secara alamiah, memberikan hubungan kepada partisipan agar tidak asing dan kondisi tidak bias ataupun tegang. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pendekatan terdahulu kepada kepala sekolah, guru-guru, dan juga kepada siswa secara normal selama 1 minggu. Dan untuk keenam itu ada data dan juga sumber data. Data yang peneliti peroleh berasal dari para siswa dan juga pengamatan langsung di kelas. Data tersebut akan peneliti dokumentasikan untuk menjadi bahan analisis dan juga bukti keabsahan data pada penelitian kali ini. Data yang diperoleh peneliti itu berupa hasil wawancara mengenai kepuasan dan juga semangat siswa dalam belajar matematika, baik sebelum maupun sesudah dari pemberlakuan pembelajaran matematika dengan metode realistik, guna meningkatkan literasi matematis siswa kelas tinggi di masa pandemi. Di samping itu, peneliti juga mendokumentasikan kegiatan nyata saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketujuh merupakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang peneliti peroleh berupa hasil observasi mengenai keadaan kelas dengan cara pengamatan langsung dan masuk ke dalam kelas. Kemudian, peneliti melakukan wawancara mengenai keminatan dan juga semangat siswa dalam pembelajaran matematika, sekaligus dilakukan pengambilan video dan juga rekaman suara, dan pula mendokumentasikannya. Pada teknik analisis data, pada bagian ini, peneliti akan menganalisis data dengan membandingkan data yang dikumpulkan berupa dokumentasi foto, video siswa, dan guru dalam pembelajaran berlangsung, diikuti dengan hasil wawancara yang telah peneliti ambil, dan pula observasi peneliti dengan teliti dan juga mendalam. Selanjutnya, data dipisahkan terlebih dahulu antara sebelum dan juga sesudah treatment yang telah digunakan,
yaitu pengaruh literasi matematis pada penggunaan pendekatan realistik dibandingkan satu sama lainnya dari hasil penelitian tersebut. Terakhir merupakan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi sendiri diantaranya ada dua, yaitu triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda agar mendapatkan data-data dari sumber yang sama. Teknik pertama yang dilakukan peneliti yaitu studi pendahuluan guna mengetahui objek yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap guru dan juga siswa untuk mengetahui pengaruh literasi matematis siswa kelas tinggi dalam pembelajaran matematika menggunakan metode realistik di Sekolah Dasar Negeri Pisangan Baru 11 Pagi. Kemudian yang kedua merupakan triangulasi sumber. Pada triangulasi sumber dapat dilakukan dengan pemeriksaan data dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Data yang diperoleh juga dari hasil wawancara dan observasi mengenai pengaruh literasi matematis siswa kelas tinggi dalam pembelajaran matematika dengan metode realistik. Peneliti akan melakukan pemeriksaan data melalui beberapa sumber. Dan itu hasil proposal yang telah saya buat. Kiranya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga perilaku saya selama presentasi tidak mengenakan ke kalian semua. Billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.